Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Saya sampaikan lagi bahwa saya ini murni bukan seorang konten kreator, bukan ya. Jadi saya sebenarnya adalah sebagai dosen yang sudah bersertifikasi di perguruan tinggi Lamongan ya. Kemudian kalau mau ngecek sebenarnya kalau kita sebagai seorang dosen atau pun nanti sebagai seorang mahasiswa itu semuanya bisa dicek di Forlab Dikti, kemudian bisa dicari mulai dari data sebagai seorang mahasiswa, data seorang dosen. Nah, itu bisa dicari. Caranya mencari bagaimana? Langsung tuliskan keywordnya, misalkan mau mencari sebagai seorang mahasiswa, kampusnya mana, tuliskan namanya, insya Allah akan muncul. Contoh misalkan saya sekarang juga sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi Surabaya, saya tuliskan Institut Teknologi 10. Nah, nama saya S3 Ilmu Komputer. Kalau S3 berarti ini urutannya ditaruh di atas. Nah, ini ilmu komputer. Kemudian misalkan kalau hafal NIM-nya ya 051196001100. Nah, di jumlah ini totalnya adalah 37. Saya cari, nanti akan muncul. Nah, ini. Kalau mau dicek, nah langsung diklik. Nah, ini. Saya masuk tahun 2019 semester ganjil, masih sebagai peserta didik. Ya. Artinya aktif itu masih sebagai peserta didik. Nah, kalau sebagai dosen juga bisa dicari, misalkan diklik pencarian. Bentar. Saya mau nyari Forlab Dikti data dosen. Nah, dicari juga sama caranya. Kalau nggak hafal keyword, sebagai saya di Universitas Islam Lamongan. Terus kalau hafal NID-nya langsung aja 27 2601 8703. Ini 19. Udah dicari, nanti muncul. Lah ini masih aktif karena memang saya bukan dapat beasiswa ya, saya jadi sehingga masih ngajar juga. Saya S2-nya dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Riwayat penelitian ini nggak aktif, nggak connect ya. Kalau riwayat mengajar mulai dari, nah saya lulusnya 2013, jadi sehingga yang diakui sebagai dosennya tahun 2014. Tapi saya mulai ngajar itu sejak masuk S2, jadi sejak 2011. Saya S3-nya lulus 2013. Nah, ini riwayat ngajar saya. Nah, sehingga saya di sini ya nggak bisa full memberikan respon terhadap konten-konten komentar yang disampaikan, tapi jika saya ada kesempatan pasti saya jawab. Nah, kali ini saya akan membahas terkait mengolah data. Nah, saya juga mempunyai usaha, sehingga jadi kalau usaha saya namanya adalah privat kursus ya. Privat kursus tatap mukanya online. Namanya adalah Nayafada Akademik. Nanti bisa dicek mulai tentang apa, tidak beda jauh dengan penelitian saya. Penelitian saya terkait data, terkait citra, kecerdasan buatan. Nah, maka sehingga saya sampaikan di sini, kalau kita itu harusnya lebih banyak bereksperimen. Ya. Contoh mengolah data. Secara logika, memang rumus itu sudah ada ya. Rumus terkait apa gitu ada. Tapi kalau kita nggak mau mengeksperimenkan, tidak mau mengimplementasikan, nggak bisa, kita akan menyerapnya 100%.
Jadi harus benar-benar kita mempraktekkan, karena bidang informatika atau bidang computer science itu butuh dipraktekkan, ya. Butuh dieksperimenkan, maksudnya dipraktekkan. Contoh misalkan melakukan normalisasi. Lihat tabel saya ini tabel ya. Tabel saya ini adalah tabel yang sudah siap jadi. Sudah siap jadi itu tinggal pakai. Ada yang kalau kita ngambil dari tabel, misalkan saya punya nih aplikasi tentang customer service, itu kan punya data banyak. Nah itu belum siap dipakai, itu harus butuh diolah. Nah sedangkan yang ini itu sudah siap pakai. Contoh misalkan ini lama kerja, terus dalam satuan tahun, usia, terus gaji. Nah ini itu mempunyai nilai rentang yang sangat beda jauh. Yang ini rentangnya segini ya, ada yang 20-an, ada yang belasan, ada yang satuan. Satuan itu contoh 4 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 2 tahun, 8 tahun, 1 tahun. Kalau yang usia rentangnya dalam puluhan semua. Puluhan itu contoh 19, 55 ini puluhan. Nah sedangkan yang ini ada yang ratusan, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Tujuannya apa? Normalisasi untuk membuat rentang nilainya sama. Membuat nilai rentang sama. Kalau rentangnya berbeda, kemungkinan model yang didapatkan akan berbeda. Modelnya itu ya tetap hasil ya, tetap akan menghasilkan model. Model dari metode apa gitu ya. Akan tetapi kemungkinan ya ada banyak faktor, bisa nanti modelnya kurang maksimal, kurang optimal. Kurang optimal contoh misalkan hasil, misalkan ini terkait, ini anggap saya pakai sebagai Y. Nah ini saya pakai sebagai Y. Nah ini sebagai X. X1. Karena kalau kita mau membuat model terkait machine learning, itu wajib tahu mana X-nya, mana Y-nya, wajib itu. Ya, karena semua metode itu pasti membutuhkan suatu inputan. Kalau orang informatika, komputer sains tahu bahwa sistem akan bekerja kalau ada inputannya dulu. Nanti baru diproses hasilnya apa. Nah, sama di sini, kalau misal modelnya terkait memprediksi outputnya angka kontinu ini Y, maka kalau model kurang optimal itu maksudnya adalah antara aktual, data aktual terhadap hasil prediksi itu selisihnya jauh. Selisih jauh. Nah, kalau seperti ini nanti diterapkan misalkan diterapkan di dalam suatu sistem yang sudah terintegrasi, ya kurang bagus. Jadi contohnya itu kalau kita melakukan penelitian orang akademik itu murni gimana menghasilkan suatu metode yang hasil prediksinya mendekati data aktual, itu tujuannya di situ. Karena memang kalau sekarang sudah dibagi ya, kalau kita dosen itu kan kalau melakukan hibah, ada hibah penelitian, itu kan ada hibah penelitian dasar, ada hibah penelitian ke implementatif. Nah kalau dasar itu murni kayak gini, gimana menghasilkan metode atau suatu formula yang nanti hasil prediksinya itu mendekati data aktual. Nah kalau implementatif ya udah langsung hasil tadi udah diterapkan di sistemnya, nanti sistemnya langsung diterapkan ke masyarakat atau apa gitu ya. Nah intinya harus butuh eksperimen ya, kalau kita sains ngomongnya harus butuh eksperimen. Kalau hanya mengandalkan berdebat ya nggak akan ada habisnya. Ini bukan tema debat ya, ini temanya adalah benar-benar harus dieksperimenkan ya, seperti itu. Contoh ini temanya saya sekarang adalah melakukan normalisasi. Normalisasi itu ada metode. Intinya normalisasi ini ya penjelasannya, membuat nilai rentangnya sama. Contoh, ini nanti saya tinggal geser ke sini arahnya. Nah, normalisasi menggunakan rumus min-max. Rumusnya saya tuliskan di sini. Saya pakai equation. Jadi hasil yang baru, ini saya tulis X baru, sama dengan dibagi, ini ada pembagian. Ini saya mengambil dari buku ini, bukunya Bapak Budi Santoso, nama pengarangnya. Terus
Judul bukunya adalah Data Mining, Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis. Saya lanjut, tulisannya adalah X lama dikurangi X min lama dibagi X max lama dikurangi X min lama. Saya kira rumus ini sangat mudah ya dipahami, karena lama, nah itu kan berarti X yang lama. Min ya berarti nilai min, nilai yang paling kecil. Max ya berarti nilai yang paling maksimum. X itu berarti sesuaikan X-nya tadi apa. Nah, jika data yang mau baru itu rentangnya mau dibuat antara 1 sampai 10, ya tinggal merubah. Berarti di sini itu X max baru dikurangi X min baru. Udah, ini dikurung semua, baru ditambahkan tambah X min baru. Oke, ini rumusnya. Saya geser ke sini karena layarnya nggak muat di situ tadi. Ini rumus min max. Saya taruh sini. Cara mengimplementasikan gimana? Misal saya mau membuat rentang ininya, variabel ini, lama kerja, variabel usia, variabel gaji. Saya buat rentangnya antara ini X baru. Rentangnya saya buat antara 0 sampai 1. Ya udah langsung. Ini juga gitu. Ini X baru. Rentangnya 0 sampai 1. Ini juga gitu. X baru. Rentangnya 0 sampai 1. Udah. Ini disesuaikan kolom 1 berarti ini. Ini kolom 2, kolom 3 berarti ini. Disesuaikan rumusnya. Anggap jika nilai min barunya adalah 0, ini kan rentang barunya 0. Ya, rentang. Berarti X barunya 0 minnya. Bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 ya enggak ngefek ya. Sehingga kalau ini enggak dimasukkan ya enggak apa-apa, salah. Contoh lagi ini enggak dimasukkan. X max baru, X max barunya 1, min barunya 0. Nah, ini rentang barunya kan 0 sampai 1. 1 dikurangi 0 ya 1. Bilangan berapapun dikalikan 1, logikanya ya tetap bilangan itu. Jadi ini nggak dikerjakan nggak apa-apa, cukup langsung X lama. Oh, X lamanya ini dikurangi min. Ya, maaf saya kurung karena mengerjakannya yang min dikerjakan dulu baru dibagi. Ini juga dikerjakan dulu. Jadi matematika itu ada urutan mana yang dikerjakan dulu, itu penting. Kalau kita orang komputer science tapi matematikanya susah memahami, ya susah nanti. Ya. X lama ini minnya ya langsung dikurangi aja. Fungsi di Excel min itu gimana? Udah di blok ini. Nah, dicari min, dikunci biar enggak berubah-ubah. Udah, ini X lama dikurangi min lama, rumusnya dibagi X lama maksimumnya berapa? Ya udah dicari max, fungsinya max. Dikunci. Dikurangi min lama, ya udah dicari lagi min. Dikunci. Udah. Bilangan berapapun dikalikan 1 ya nggak ngefek. Ya. Ditambah 0 ya nggak ngefek. Jadi ini udah selesai. Ditulis sampai di 1 dikurangi 0 ditambah 0, ya silahkan, tapi nggak ada pengaruhnya. Dipikir aja, di logika gitu aja, insya Allah nggak ada pengaruhnya. Misal saya bandingkan, saya tulis ini, saya tutup kurungnya, maaf saya kalikan dulu, dikalikan 1 dikurangi 0, 1 dikurung, ditambahkan, ditambah 0, ya nggak ngefek ya. Ini tak hapus, ya nggak ngefek.
Contoh ini tadi hasilnya kan 0,5. Misalkan ini saya copy, terus saya hilangkan tanda 0 sama di sini kurungnya. Loh, tetap nggak ngefek. Ya, yang terpenting adalah paham, oh rumus ini tuh seperti apa implementasinya, bereksperimennya. Loh, rentangnya sama nanti. Ini kalau misalkan saya bulatkan 0 belakangnya, belakang komanya, titiknya, itu hanya 3 digit, ya udah saya buat 3 digit. Yang ini variabel usia juga gitu, nanti rentangnya sama. X lama ini 45 dikurangi min ditutup kurung dibagi max dikunci biar tidak berubah-ubah, yang dicari ya ini maxnya, min juga gitu. Selesai. Jadi ini adalah nilai yang barunya. Saya buat 3 digit biar sama, digeser, udah selesai. Rumus Excel itu enaknya kayak gitu. Loh, rentangnya sama. Enaknya kayak log normalisasi seperti itu. Ini kalau menggunakan rumus min max. Saya lanjutkan lagi yang gaji juga gitu. X lama dikurangi min. Saya kunci. Dibagi max. Ini saya kunci juga. Dikurangi min. Min dari ini. Kunci. Selesai. Ini adalah nilai yang baru. Rentangnya pasti sama. Nah, dia bervariabel. Selesai. Ini cara menghitungnya kalau menggunakan rumus min max. Satunya lagi kalau menggunakan rumus yang standar deviasi. Maaf, deviasi. Rumusnya saya tuliskan yang baru di sini pakai equation. X baru, maaf, yaitu X lama dikurangi X rata-rata. X rata-ratanya biasanya disimbolkan dengan bar, terus dikurangi, dibagi, standar deviasi simbolnya adalah, saya cari, nah ini, standar deviasi dari nilai X-nya. Selesai. Ini kalau rumus standar deviasi. Saya buat kalibri 12 biar agak besar. Maaf. Dah. Cara menghitungnya ya sama. Cari rata-ratanya, cari standar deviasinya. Saya taruh di sini, ini yang baru. Hasil normalisasi baru menggunakan rumus standar deviasi. Nah, caranya gimana? Saya sesuaikan ya, kolom pertama ini adalah lama kerja dalam satuan tahun, usia kolom kedua, gaji kolom ketiga. Terus kita sesuaikan, untuk dapat rumusnya X lama, ya X lama ya kita tulis X lama. Maaf, ada kurung ya pengerjaannya. Min dulu baru dibagi. X lama dikurangi nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu average rumusnya di Excel. Average ini dikunci. Nah, biar nggak geser. Dibagi standar deviasi juga ada rumusnya. STD, standar deviasi. Nah, di blok, dikunci biar nggak berubah. Selesai, ini hasilnya. Saya buat dalam 3 digit. 1, 2, 3. Udah. Tinggal geser, ini sebanyak 14 baris datanya.
masih 12, 13, maaf, 14. Dah, yang usia juga sama, langkahnya gitu. Kalau standar deviasi nanti rentangnya ada yang min juga ya. Terus kalau yang usia, rumusnya sama, X lama ini dikurangi nilai rata-rata. X bar itu simbol dari rata-rata, average, saya taruh sini, saya kunci, dibagi standar deviasinya, fungsinya standar STD ini, saya kunci juga biar tidak geser. Intinya mencari standar deviasi dari data itu. Udah, saya buat 3 digit komanya, saya geser ke bawah, rumusnya ini secara otomatis bergerak. Nah, ini hasilnya. Nanti rentangnya ya nggak beda jauh. Terus berikutnya yang gaji juga gitu, X lama dikurangi nilai rata-rata, average, saya kunci biar tidak tergeser rumusnya. Standar deviasinya fungsinya STDF. Nah, saya kunci biar tidak berubah, geser. Dia 3 digit, 1, 2, 3. Nah, selesai. Ini cara melakukan normalisasi. Di bukunya Bapak Budi Santoso, melakukan normalisasi itu banyak cara. Terus, akan tetapi yang saya pakai di sini untuk penjelasannya hanya menggunakan rumus min-max. Kenapa kok min-max ya? Karena menggunakan nilai minimum maksimum. Kenapa saya ngasih tulisan normalisasi menggunakan standar deviasi? Karena di situ ada rumus standar deviasi. Saran saya, kalau kita orang computer science, orang sains itu butuh diimplementasikan, butuh dipraktekkan, butuh diuji coba, agar kita tambah meresap pahamnya, bisa langsung nyantol di otak. Seperti itu. Banyak latihan. Sebelumnya mohon maaf jika penyampaian saya tadi ada yang menyinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.